Shalom jemaat BCS dimanapun kita berada. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Firman Tuhan hari ini terambil dari Lukas 22 ayat yang ke-61. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus, maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku." Bapak Ibu, terkadang kita pernah melihat atau pernah merasa bahwa tatapan itu bisa menenangkan, bisa menggentarkan, bahkan bisa menelanjangi isi hati kita tanpa kata-kata. Kadang kita bisa tahu bahwa mama, papa, atau anak kita mengasihi kita dari tatapannya. Dan di bagian ini, Yesus tidak berkata apa-apa, hanya menatap Petrus, dan itu cukup untuk membuat Petrus menangis. Pandangan yang lembut tapi dalam, pandangan yang menebus kesombongan, penyangkalan, dan rasa bersalah yang selama ini Petrus tutupi. Bapak Ibu, bayangkan suasananya malam itu. Petrus sedang duduk di halaman rumah imam besar, mengikuti dari jauh saat Yesus diintegrasi. Lalu ada seorang perempuan yang berkata, "Kamu juga muridnya kan?" Dan dengan cepat Petrus menyangkalnya. Bukan sekali, tetapi 3 kali. Lalu ayam itu pun berkokok. Saat itu, Yesus berpaling dan menatap Petrus. Tidak ada kata marah, tidak ada penghakiman, hanya pandangan mata. Dan Lukas mencatat, Petrus pun pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Itulah kasih karunia. Ketika kita pantas dimarahi, tapi malah ditatap dengan kasih. Ketika kita salah, tetapi Yesus tidak pernah berpaling, justru menatap kita. Tatapan Yesus itu bukan sekedar ekspresi, tetapi kasih yang menembus rasa bersalah paling dalam. Itu tatapan yang berkata, "Aku tahu kamu gagal, tapi aku tetap mengasihimu." Nah, Bapak Ibu sekalian, pandangannya membuat Petrus sadar siapa dirinya. Itu bukan tatapan yang mempermalukan, tetapi tatapan yang memulihkan. Tatapan yang membawa air mata, tetapi bukan air mata putus asa, melainkan air mata pertobatan. Seringkali kasih karunia bekerja lewat kesadaran yang hening. Tidak selalu lewat teguran keras, tetapi lewat tatapan lembut dari Tuhan yang berkata, "Aku masih di sini." Kadang kita jatuh, kita bisa gagal, atau kita juga bisa menyangkal Tuhan lewat hal-hal kecil. Waktu kita diam saat tahu kebenaran, waktu kita kompromi demi diterima orang-orang, atau waktu kita lupa bersandar pada Tuhan di tengah penuh tekanan hidup. Namun, Yesus tetap menatap kita. Tatapan itu bukan menghukum, tetapi undangan pulang. Dan Bapak Ibu sekalian, masalahnya, seringkali kita terlalu sibuk menatap hal lain. Kita lebih sering menatap layar handphone kita, laptop kita, pencapaian, luka-luka masa lalu, bahkan rasa bersalah kita sendiri. Kita lupa menatap Dia yang menatap kita dengan kasih. Oleh sebab itu, kasih karunia bukan dimulai dari kita mencari Tuhan, tetapi Tuhan yang terlebih dahulu menatap kita dan memanggil kita kembali. Oleh sebab itu, tatapan Yesus adalah undangan untuk kita datang, mengaku, dan percaya bahwa kasih-Nya selalu lebih besar dari penyangkalan kita, lebih kuat dari rasa bersalah kita, lebih lembut dari semua luka yang kita bawa. Oleh sebab itu, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu, untuk kasih karunia-Mu yang tak pernah henti-hentinya. Kami sadar, kami seringkali gagal fokus. Kami lebih sering melihat, menatap layar-layar untuk keakuan kami. Kami gagal untuk melihat kasih karunia-Mu. Oleh sebab itu, hari ini
mampukan kami untuk menatap kasih Engkau dalam hidup kami. Ajar kami, bantu kami ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan harian kita pada hari ini. Mari kita terus rindu menjadi murid Kristus bersama keluarga Allah. Tuhan Yesus memberkati.